Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juina Mustakfirah dengan NIM 2107050772. Adapun pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang materi IDS, firewall, dan honeypot. Berikut penjelasannya. Keamanan jaringan dan data merupakan faktor penting untuk menjamin data dari pencurian atau pengerusakan data. Semakin bertambahnya pengetahuan mengenai tool cracking dan hacking sebagai teknik penyusupan, diperlukan perangkat lunak maupun perangkat keras sebagai dasar pengamanan jaringan dan data yang ada, di antaranya IDS atau Intrusion Detection System, firewall, dan honeypot. Nah, apa itu IDS? Intrusion Detection System atau IDS adalah sebuah sistem keamanan yang bekerja sama dengan firewall untuk mengatasi intrusion. Memiliki metode pengamanan jaringan dengan melakukan pendeteksian terhadap gangguan-gangguan yang mengganggu. Apa saja arsitektur IDS? Yang pertama, teknologi deteksi yang bergantung pada 1. Sensor merupakan teknologi yang memungkinkan IDS untuk memantau sejumlah besar trafik. Sensor bertugas untuk memfilter informasi dan menyaring data yang tidak relevan. Kedua, agent. Software yang diinstal pada suatu page untuk memantau file atau fungsi tertentu dan melakukan pelaporan jika terjadi sesuatu. Ketiga, collector. Fungsi seperti agent, namun hanya menyampaikan ke manajer pusat. Selanjutnya yang kedua ada analisis data. Proses analisis data dan data mining dilakukan oleh lapisan atau layer yang diletakkan pada pusat server. Analisis dilakukan dengan menggunakan database yang berisi kebijakan untuk mendeteksi di mana di dalamnya terdapat tanda tangan penyerang, deskripsi perilaku normal, dan parameter yang penting. Database ini mengatur konfigurasi parameter IDS, termasuk mode komunikasi dengan modul tanggap. Selanjutnya ada sifat-sifat IDS. Yang pertama, suitability, kedua, flexibility, ketiga, protection, keempat, interoperability, kelima, comprehensive, keenam, event management, ketujuh, active response, kedelapan, ada support. Nah, untuk lebih lanjut, kita membahas tentang sifat-sifat IDS. Yang pertama, suitability. Aplikasi IDS yang cenderung fokus pada skema manajemen dan arsitektur jaringan yang dihadapkannya. Kedua, flexibility. Aplikasi IDS yang mampu beradaptasi dengan spesifikasi jaringan yang akan dideteksi oleh aplikasi tertentu. Ketiga, protection. Aplikasi IDS yang secara ketat memproteksi gangguan yang sifatnya utama dan berbahaya. Keempat, interoperability. Aplikasi IDS yang secara umum mampu beroperasi secara baik dengan perangkat-perangkat keamanan jaringan serta manajemen jaringan lainnya. Yang kelima, komprehensif. Pelengkapan yang dimiliki oleh aplikasi IDS mampu melakukan sistem pendeteksian secara menyeluruh, seperti pemblokiran semua yang berbentuk Java applet, memonitor isi dari suatu email. Keenam, ada event management.
Konsep IDS yang mampu melakukan proses manajemen suatu jaringan serta proses pelaporan pada saat dilakukan setiap pelacakan. Bahkan, aplikasi ini mampu melakukan updating pada sistem basis data pola suatu gangguan. Yang ketujuh, ada active response. Nah, pendeteksian gangguan ini mampu secara cepat untuk mengkonfigurasi saat munculnya suatu gangguan. Biasanya, aplikasi ini berintegrasi dengan aplikasi lainnya, seperti aplikasi firewall serta aplikasi IDS dapat mengkonfigurasi ulang spesifikasi router pada jaringannya. Kedelapan, ada support. Lebih bersifat mendukung pada suatu jenis produk apabila diintegrasikan dengan aplikasi lain. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis IDS. Yang pertama ada Network Basis Intrusion Detection System atau NIDS. Merupakan pengawasan trafik yang ditempatkan di sebuah titik strategis, mencakup semua host dalam jaringan. Seluruh lalu lintas yang menuju atau berasal dari jaringan yang akan dianalisis untuk memastikan apakah ada percobaan penyusupan dalam sistem jaringan. Karena mencakup semua trafik, hal ini dapat menyebabkan penurunan kecepatan akses jaringan. Yang kedua, Host Based Intrusion Detection System atau HIDS adalah jenis yang berjalan pada independent host untuk melakukan pengawasan paket dari dalam maupun luar pada suatu alat saja. Jika HIDS mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan, maka administrator secara otomatis menerima sebuah peringatan. Selanjutnya ada Protocol Based Intrusion Detection System atau PIDS. Merupakan jenis IDS untuk memindai setiap paket data yang dikirimkan lewat HTTP atau HTTPS. Sistem seperti ini umumnya memanfaatkan untuk memberikan proteksi lebih pada server web. Selain itu, PIDS juga melakukan pengawasan setiap trafik yang mengalir antara online resource dan perangkat pengguna. Selanjutnya ada aplikasi protokol atau Basic Intrusion Detection System atau APIDS. Adalah jenis IDS yang ditempatkan langsung dalam sekumpulan server. APIDS mampu mengidentifikasi akses ilegal dengan cara memantau trafik pada protokol khusus aplikasi, termasuk ketika mengakses protokol SQL. Sistem ini akan memantau protokol secara eksplisit setiap transfer paket data yang ada. Yang terakhir, dari jenis IDS ada Hybrid Intrusion Detection System, yaitu digunakan untuk mendeteksi berbagai intrusi secara menyeluruh. Sesuai namanya, jenis satu ini menggunakan dua atau lebih pendekatan dari jenis IDS yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hybrid IDS, sistem data atau host agent dikombinasikan dengan informasi jaringan agar tampilan sistem dapat dikembangkan secara lengkap. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari IDS. IDS memiliki akurasi keamanan yang baik dan ketelitian tinggi, mampu mendeteksi secara real-time mengenai aktivitas yang mencurigakan, dapat membedakan paket data yang keluar masuk dalam lalu lintas jaringan sehingga dapat mengenal karakteristik trafik penyerang. Ketiga, selain mampu mendeteksi, IDS juga mampu melakukan pencegahan terhadap serangan tersebut. Keempat, memiliki cakupan yang luas dalam mengenal proses attacking. Kelima,
dapat memberikan informasi mengenai ancaman-ancaman yang terjadi. Keenam, memiliki tingkat forensik yang canggih dan mampu membuat reporting yang baik. Ketujuh, memiliki sensor yang dapat dipercaya untuk memastikan pendekatan dan pencegahan. Nah, selanjutnya ada kelemahan IDS. Yang pertama, sering terjadi alarm palsu dikarenakan paket-paket data yang lewat tidak sesuai dengan rule yang dibuat. Setelah diteliti, ternyata hanya paket data biasa dan tidak berbahaya. Kedua, kode-kode exploit mudah untuk diubah oleh penyerang. Ketiga, false negative, kondisi di mana IDS tidak dapat mendeteksi adanya serangan karena tidak mengenal signaturnya. Keempat, ada data overload. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke firewall. Nah, apa itu firewall? Firewall merupakan sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Nah, apa saja sih fungsi dari firewall? Yang pertama, mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan. Fungsi pertama yang dapat dilakukan oleh firewall adalah firewall harus dapat mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan yang diizinkan untuk mengakses jaringan privat atau komputer yang dilindungi oleh firewall. Firewall melakukan hal yang demikian dengan melakukan inspeksi terhadap paket-paket dan memantau koneksi yang sedang dibuat. Lalu, melakukan penapisan atau filtering terhadap koneksi berdasarkan hasil inspeksi paket dan koneksi tersebut. Kedua, proses inspeksi paket. Inspeksi paket atau packet inspection merupakan proses yang dilakukan oleh firewall untuk menghadang dan memproses data dalam sebuah paket untuk menentukan bahwa paket tersebut diizinkan atau ditolak berdasarkan kebijakan akses atau akses polisi yang diterapkan oleh seorang administrator. Ketiga, koneksi dan keadaan koneksi. Agar dua host TCP atau IP dapat saling berkomunikasi, mereka harus saling membuat koneksi antara satu dengan lainnya. Keempat, stateful packet inspection. Ketika sebuah firewall menggabungkan stateful inspection dengan packet inspection, maka firewall tersebut dinamakan dengan stateful packet inspection atau SPI. SPI merupakan sebuah inspeksi paket yang tidak dilakukan dengan menggunakan struktur paket dan data yang terkandung dalam paket, tapi juga pada keadaan host-host yang saling berkomunikasi tersebut berada. Kelima, melakukan autentikasi terhadap akses. Fungsi fundamental firewall yang kedua adalah firewall dapat melakukan autentikasi terhadap akses. Protokol TCP atau IP dibangun dengan premis bahwa protokol tersebut mendukung komunikasi yang terbuka. Jika dua host saling mengetahui alamat IP satu sama lainnya, maka mereka diizinkan untuk saling berkomunikasi. Keenam, melindungi sumber daya dalam jaringan privat. Salah satu tugas firewall adalah melindungi sumber daya dari ancaman yang mungkin datang. Proteksi ini dapat diperoleh dengan menggunakan beberapa peraturan pengaturan akses atau access control, penggunaan SPI, application proxy, atau kombinasi dari semuanya untuk mencegah host yang dilindungi dapat diakses oleh host-host yang mencurigakan atau dari lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Nah, apa
Apa saja sih jenis-jenis dari firewall? Yang pertama ada personal firewall. Personal firewall didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Firewall jenis ini akhir-akhir ini berevolusi menjadi sebuah kumpulan program yang bertujuan untuk mengamankan komputer secara total dengan ditambahkannya beberapa fitur pengamanan tambahan semacam perangkat proteksi terhadap virus, anti-spyware, anti-spam, dan lainnya. Nah, yang kedua ada network firewall. Network firewall didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Umumnya dijumpai dalam dua bentuk, yakni sebuah perangkat terdedikasi atau sebagai sebuah perangkat lunak yang diinstalasikan dalam sebuah server. Teknik yang digunakan firewall. Yang pertama, server control. Firewall akan memeriksa IP address dan nomor port yang digunakan pada protokol TCP dan UDP. Kedua, direction control. Teknik ini ditekankan pada arah trafik dari permintaan layanan yang akan dikenali dan diizinkan melewati firewall baik inbound maupun outbound. Ketiga, behavior control. Teknik yang menekankan pada perilaku mengenai seberapa banyak suatu layanan telah digunakan. Selanjutnya, user control. Rule kepada user di mana untuk dapat meminta dan menjalankan suatu layanan di mana terdapat permission kepada user yang boleh dan tidak boleh. Host control. Rule di mana host dapat meminta dan menjalankan suatu layanan tersebut dengan menerapkan permission host yang boleh dan yang tidak. Selanjutnya ada time control. Teknik ini ditekankan pada waktu di mana suatu layanan dan diminta atau dijalankan. Yang terakhir ada transmission line control. Teknik ini diterapkan pada jalur transmisi yang digunakan oleh sistem. Nah, selanjutnya dengan adanya firewall dalam suatu sistem jaringan komputer diharapkan dapat melindungi informasi-informasi penting dan dapat memanajemen lalu lintas pengaksesan dari dalam maupun dari luar sistem. Guna meningkatkan kinerja seluruh bagian-bagian terkait mencapai kemaksimalan suatu koneksi atau jaringan dari dalam maupun luar yang memberi efek menguntungkan bagi si pengguna atau user. Sebagai salah satu sistem pengamanan jaringan dan komputer, EDS hanya cocok digunakan sebagai salah satu sistem pengamanan dan tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya sistem tunggal untuk mengamankan jaringan. Karena karakteristik EDS yang hanya berfungsi sebagai pendeteksi dan pemberi peringatan terhadap gangguan yang datang dari luar dan dalam sistem jaringan itu sendiri. Sehingga EDS harus dikombinasikan dengan beberapa metode pengamanan lain untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh EDS, misalnya dengan menggunakan firewall sebagai tambahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, ada itu honeypot. Apa itu honeypot? Suatu alat untuk mendapatkan informasi tentang penyerangan. Honeypot menjadi sistem yang berhasil disusupi penyerang. Padahal penyerangan tidak masuk ke sistem sebenarnya, tetapi malah masuk ke sistem yang palsu. Apa saja fungsi dari honeypot? Pertama, pengalih perhatian. Honeypot sebagai media pengalih perhatian peretas terhadap sistem yang sebenarnya. Karena sistem honeypot dibuat mirip dengan sistem yang asli, sehingga peretas berpikir telah berhasil masuk ke dalam sistem padahal belum. Kedua, pendeteksi serangan.
Fungsi yang kedua sebagai pendeteksi serangan, maksudnya adalah sistem honeypot telah diberi token atau sensor apabila terjadi serangan terhadap sistem tersebut. Maka, token akan mengirimkan pesan kepada administrator, sehingga administrator jaringan akan mengambil tindakan pencegahan dan melindungi sistem dan jaringan. Selanjutnya, analisis jaringan. Fungsi yang ketiga adalah sebagai analisis serangan. Maksudnya adalah sistem honeypot dalam merekam jejak serangan yang terjadi. Semua tercatat di dalam file log. Apa saja yang dilakukan peretas tercatat, sehingga metode, teknik, dan tool apa yang digunakan untuk menyerang honeypot akan tercatat. Dengan demikian, administrator keamanan akan mengantisipasi tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah serangan berikutnya. Selanjutnya ada prediksi serangan. Fungsi yang keempat yaitu sebagai prediksi serangan. Maksudnya adalah dengan adanya data serangan sebelumnya pada honeypot, maka administrator keamanan bisa memprediksi serangan yang akan dilakukan. Sehingga, administrator bisa mencegah dengan menutup celah dari keamanan yang ada di jaringan. Selanjutnya ada jenis honeypot. Yang pertama, low involvement honeypot. Biasanya hanya menyediakan tiruan dari layanan tertentu. Bentuk sederhana dari implementasi ini adalah memasang suatu listener pada suatu port. Koneksi pada jenis ini hanya satu arah. Penyerangan hanya dapat mendengarkan tanpa bisa menanyakan pertanyaan sendiri. Pendekatan ini disebut pendekatan pasif. Kedua, high involvement honeypot. Memiliki sebuah sistem operasi yang nyata. Penyerangan akan memiliki akses terhadap mesin tersebut 24 jam sehari. Namun, ini tidak menjadi masalah jika penyerangan berada dalam sebuah VMware box. Nah, honeypot akan mendeteksi adanya seseorang yang memeriksa ke dalam jaringan saat melakukan scanning. Karena pada saat scan log honeypot akan mencatat segala aktivitas yang dilakukan pada komputer honeypot. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.